Halo Sobat Bola, balik lagi sama gue, Bung Rian. Dan gue Mbak Sarah, di podcast yang ngupas tuntas sepak bola Indonesia sampai ke akarnya. Episode kali ini berat, Sar. Kita semua tahu hasilnya. Kalah 2-3 dari Arab Saudi, terus kalah lagi 0-1 dari Irak. Mimpi Piala Dunia 2026 ambiar di Jeddah. Betul, Ri. Tapi kalau kita cuma bahas skor akhir, kita nggak belajar apa-apa. Karena kekalahan ini bukan cuma soal teknis di lapangan. Ini adalah puncak dari badai sempurna. Ada drama internal, taktik yang dipertanyakan, sampai faktor eksternal yang aneh banget. Ini bukan cuma satu masalah, ini death by a thousand cuts. Siap-siap, kita bakal bongkar satu persatu. Oke, kita mulai dari retakan pertama yang paling kelihatan jelas. Percikan apinya datang dari mana lagi kalau bukan sosial media. Dan aktor utamanya Justin Hubner. Ini drama klasik era modern. Jadi, pas kita kalah lawan Arab Saudi, Hubner kan dicadangin tuh. Nggak lama setelah itu, dia nge-repost postingan pacarnya yang intinya, kita semua tahu siapa yang seharusnya main di lapangan. Widih, sindirannya tajam banget, Ri. Manajer timnas Sumarji sampai turun tangan kan? Dia bilang di satu sisi dia ngerti jiwa nasionalis Hubner terpanggil, gregetan timnya kalah. Tapi di sisi lain ini blunder fatal. Kenapa masalah internal diumbar ke publik? Ini nunjukin ada yang gak beres soal disiplin dan komunikasi di dalam tim. Dan akibatnya langsung kelihatan. Di laga penentuan lawan Irak, nama Justin Hubner hilang dari daftar susunan pemain. Jelas ini hukuman. Tapi Ri, tunggu dulu. Lo nggak bisa nyalahin Hubner 100%. Frustrasi pemain itu seringkali puncak dari kebingungan di lapangan. Mereka nggak bodoh. Mereka pasti ngerasa, ini strategi apaan sih? Nah, frustrasinya itu ya lari ke medsos. Nah, lo ngebuka jembatan ke masalah utamanya. Frustrasi Hubner itu cuma gejala. Penyakitnya ada di bench. Tepat. Mari kita bicara soal sang juru taktik Patrick Kluivert. Pemain pasti bingung, Ri. Coba deh bayangin, skema 3 back dengan Jay, Hubner, dan Rizky Ridho itu udah jadi fondasi kita. Udah pakem. Tiba-tiba di laga sepenting lawan Arab Saudi, diacak-acak jadi 4 back. Hasilnya, pertahanan kita longgar kebobolan 3 gol. Tunggu, bukan cuma soal formasi. Lo sadar nggak? Ada pola yang mengerikan di sini. Gol pertama Arab Saudi dan gol tunggal Irak itu prosesnya mirip banget, Sar. Pemain kita kehilangan konsentrasi, ngasih ruang tembak bebas buat lawan. Ini bukan kebetulan, Sar. Ini nunjukin ada kegagalan sistemik dalam disiplin taktis. Ini bukan lagi soal ganti formasi. Ini soal fundamentalnya yang rapuh. Dan bukan cuma pertahanan, lini depannya gimana? Tumpul. Kita emang cetak 2 gol lawan Arab Saudi. Tapi ingat, dua-duanya dari penalti yang dieksekusi back, Kevin Dix. Mana gol open play dari striker kita? Ini bukti kalau sistem serangan Kluivert juga nggak jalan. Pantesan aja semuanya berantakan. Dan ini yang paling bikin shock. Dengerin pengakuan anggota DPR Andre Rosiade. Dia dapat info valid dari orang dalam timnas. Katanya selama pemusatan latihan di Arab Saudi, tim kita gak pernah sekalipun ada latihan simulasi taktik. Serius loh, gila. Itu bukan salah strategi lagi, Ri. Itu namanya nggak punya strategi. Mau perang tapi nggak pernah latihan perang. Ini levelnya udah malpraktik pelatihan di laga sepenting ini. Wajar aja pemain frustrasi dan lari ke medsos. Dari taktik yang amburadul dan drama di medsos, lo bisa bayangin ya sih gimana beratnya beban di pundak pemain. Puncaknya ia pas peluit akhir ditiup di laga lawan Irak. Pemain muda kita, Mauro Zylstra, cerita langsung ke media Belanda. Dan ceritanya bikin merinding. Dia bilang setelah kalah dari Irak, ruang ganti itu hening banget, sunyi senyap. Lo bisa bayangin, puluhan orang di satu ruangan, tapi yang kedengeran cuma suara kekecewaan. Dia bilang beberapa pemain gak bisa nahan emosi, nangis di situ. Mereka sadar, mimpi yang mereka kejar dari babak kualifikasi pertama, mimpi jutaan rakyat Indonesia terkubur di Jeddah malam itu. Berat banget pasti rasanya. Di tengah suasana remuk redam itu, Zylstra cerita, Coach Kluivert sama Kapten Jay Izzes sempat kasih beberapa patah kata buat motivasi. Tapi rasanya kayak ngasih semangat ke orang yang udah kehilangan segalanya. Mereka saling berterima kasih dan janji buat bangkit, tapi semua tahu kesempatan emas itu udah lewat. Oke, kita udah bongkar borok di dalam. Tapi kalau kita mau adil, kita juga harus lihat keluar. Karena jujur, kekacauan internal ini terjadi di dalam sebuah pressure cooker yang disiapin dari luar. Kayak udah disetting buat kita gagal. Setuju banget. Coba kita bedah satu-satu keanehannya. Pertama, kenapa kualifikasi sepenting ini formatnya terpusat di Jeddah? Ya jelas nguntungin Arab Saudi dong yang jadi tuan rumah. Ini kan bukan turnamen U17. Ini jalan terakhir ke Piala Dunia.
Dan yang lebih parah lagi jadwalnya, Sar. Itu nggak adil. Abis lawan Arab Saudi tanggal 9, tanggal 12 kita udah harus hajar-hajaran lawan Irak. Cuma jeda 3 hari buat recovery di level internasional setinggi ini. Sementara Arab Saudi istirahatnya lebih panjang. Gimana ceritanya? Belum lagi PSSI sampai protes keras soal penunjukan wasit dari Kuwait, minta wasit yang lebih netral. Terus, tiket buat supporter kita juga dibatisin banget, padahal WNI di sana bejibun. Jadi, saat tim kita lagi rapuh di dalam, karena taktik yang nggak jelas, dari luar mereka dihajar habis-habisan dengan tekanan non-teknis. Lengkap sudah penderitaan. Jadi setelah semua drama ini dibongkar, ujungnya bisa ditebak, Patrick Kluivert dipecat. Itu konsekuensi logis dari sebuah kegagalan total. Tapi yang menarik, setelah itu ada fenomena unik. Kritikan kan juga deras mengalir ke ketum PSSI, Erick Thohir. Tiba-tiba pemain senior kayak Jay dan Calvin justru pasang badan di Instagram buat beliau. Mereka bilang, lingkungan dan fasilitas yang disiapin PSSI itu udah kelas dunia. Ini yang bikin ceritanya jadi kompleks. Pembelaan pemain ini nunjukin kalau masalahnya mungkin nggak sesimpel semua salah PSSI. Jadi ini salah siapa? Cuma pelatih? Atau ini emang badai sempurna dari drama internal, taktik amburadul, dan tekanan eksternal yang nggak adil? Nah, itu dia PR besar buat kita semua. Gagal kali ini sakitnya luar biasa. Dramanya juga bikin pusing kepala. Pertanyaannya, kita bisa nggak belajar dari sini? Atau siklus pecat pelatih dan saling menyalahkan ini bakal keulang lagi buat kualifikasi 2030? Coba deh, menurut kalian gimana Sobat Bola? Share pendapat lo di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Bung Rian. Dan gue Mbak Sarah.